Baik, untuk percobaan yang pertama, di sini saya akan melakukan percobaan pada cermin datar. Namun pada percobaan pertama ini saya tidak akan menggunakan media cermin terlebih dahulu, namun kita hanya menggunakan layar di depan yang berwarna putih dan celah cahaya dan senter. Di sini yang pertama saya akan menyalakan senter terlebih dahulu. Bisa kita lihat, setelah saya menyalakan senter, cahaya tembus pada celah cahaya dan menuju pada layar. Di sini tidak terjadi pemantulan cahaya dikarenakan tidak menggunakan cermin datar. Baik, untuk percobaan selanjutnya di sini saya akan mencoba menggunakan cermin datar. Adapun jarak antara dari senter ke layar cahaya berjarak sekitar 20 cm. Sementara dari celah cahaya menuju cermin datar berjarak sekitar 40 cm. Untuk langkah-langkahnya sama juga dengan percobaan yang pertama tadi. Kita akan mencoba menyalakan senter terlebih dahulu. Bisa kita lihat, setelah kita menyalakan senter, cahaya menembus ke celah cahaya menuju pada cermin datar. Cahaya memantul searah dengan cahaya yang dihasilkan dari senter, sehingga membentuk sudut 180 derajat. Baik, untuk percobaan selanjutnya kita akan mencoba untuk merubah posisi senter terlebih dahulu, yaitu mencoba agar posisi senter lebih dekat jaraknya ke celah cahaya. Langkah-langkahnya sama, kita juga akan menyalakan senter terlebih dahulu. Bisa kita lihat, cahaya dari senter melewati celah cahaya menuju ke cermin datar dan membentuk sudut datang dan sudut pantul pada cermin yang dihasilkan oleh cahaya senter. Baik, untuk langkah selanjutnya kita akan mencoba untuk meletakkan lilin. Di sini saya sudah meletakkan lilin tepat di belakang celah cahaya. Bisa kita lihat yang dihasilkan di cermin datar objek atau bayangan lilin. Jika diletakkan tepat di belakang celah cahaya, artinya jarak antara lilin ke cermin datar cukup jauh. Bisa kita lihat objeknya tidak terlalu jelas, kelihatan sedikit namun tidak terlalu jelas. Kita akan mencoba untuk mendekatkan lilin ke cermin datar. Bisa kita lihat, setelah kita lebih mendekatkan lilin ke cermin datar, objek lilin pada cermin datar terlihat lebih jelas dan lebih besar. Dan rasa cekung, namun sebelum kita menggunakannya, di sini saya akan mencoba untuk menyalakan lilin dan melihat reaksi pada layar, di mana setelah kita nyalakan lilin tidak terdapat reaksi atau berkas cahaya pada layar. Selanjutnya di sini saya akan menggunakan lensa cembung. Dalam hal ini saya menggunakan sendok sayur sebagai sarana atau medianya. Kita akan mencoba mengarahkan bagian cembung ini pada lilin. Bisa kita lihat, setelah kita arahkan pada lilin tidak terdapat berkas cahaya pada layar. Kita akan mencoba untuk
mendekatkan layar pada lilin. Bisa kita lihat lagi, masih tidak ada berkas cahaya sama sekali. Hal ini dikarenakan sifat lensa cembung bersifat menyebarkan pantulan cahaya. Alhasil tidak menghasilkan berkas cahaya pada layar. Baik, untuk percobaan yang kedua, kita akan melakukan percobaan menggunakan lensa cekung atau cermin cekung. Sebelumnya kita akan mencoba untuk tidak menggunakan cermin cekung terlebih dahulu. Bisa kita lihat tidak terdapat berkas cahaya atau reaksi apapun pada layar. Setelah itu kita akan mencoba menggunakan cermin cekung di sini. Sama juga dalam hal ini saya menggunakan sendok sayur sebagai media cermin cekung. Pertama kita akan mencoba mengarahkan bagian cekung pada sendok sayur ini ke arah lilin. Pertama kita akan mencoba pada jarak sekitar 4 cm. Bisa kita lihat terdapat berkas cahaya namun tidak terlalu besar atau tidak terlalu jelas. Setelah itu kita akan mencoba untuk mendekatkannya lagi pada jarak sekitar 2 cm. Bisa kita lihat terdapat berkas cahaya dan semakin besar. Kita akan mencoba pada jarak 1 cm. Bisa kita lihat semakin besar berkas cahaya yang ada pada layar di depan. Hal ini terjadi karena cermin cekung bersifat konvergen atau menyerap bayangan. Alhasil terdapat berkas cahaya pada layar.